Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa man ihtadahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hayya bina naftahu darsana bil kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar bapak yang berada di rumah? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masa pandemi ini, di masa corona. Semoga kita dilindungi Allah dari virus corona. Ya, untuk mencegahnya, maka Dinas Kesehatan menghimbau kita agar menjaga jarak. Kemudian melakukan pencucian tangan menggunakan sabun. Ketika keluar rumah kita menggunakan masker. Bella, kembali lagi kita dalam pelajaran daring bahasa Arab kelas 7. Ya, coba murid-murid Bapak di rumah buka buku LKS-nya halaman 8 yang semester 2. Halaman 8. Sudah? Ya. Di sini ada struktur kalimat at-tarkib, ya. Yang pertama ada kata tanya ma dan kam, ya. Kam ini artinya berapa, digunakan untuk menanyakan jumlah, ya. Menanyakan jumlah. Contoh, berapakah siswa yang ada di dalam kelas? Nah, maka kita menggunakan kam, ya, artinya berapa. Untuk menanyakan nomor rumah atau nomor sekolah atau alamat, kita menggunakan ma, artinya apa alamat rumahmu, apa nomor rumahmu, atau apa nomor sekolahmu, ya. Coba kita perhatikan contohnya. Ya, di sini ada dua kolom, ya, antara kam sama ma. Di kolom pertama ada kam yang artinya berapa. Contoh penggunaannya adalah kam adadu talamis fil madrasatika. Berapakah jumlah siswa-siswi di dalam sekolahmu? Oke, itu yang pertama. Nomor 2, kam adadul karasi fi faslika. Berapakah jumlah kursimu berapakah jumlah kursi di dalam kelasmu? Kemudian yang nomor 3, kam adadu aklamik. Berapakah jumlah pulpenmu atau penamu? Kemudian di sebelahnya ada kolom ma, ya, digunakan untuk menanyakan alamat, nomor rumah atau nomor sekolah. Contoh, ma unwanuka. Apa alamat rumahmu? Apa alamatmu? Contoh, Jalan Setialuhur nomor sekian-sekian, ya. Kemudian, ma raqmu baitik. Apa nomor rumahmu? Kemudian, ma raqmu madrasatik. Apa nomor sekolahmu? Ya, jadi udah tahu perbedaannya, ya. Di sini kam digunakan untuk menanyakan jumlah, ya, jumlah benda atau jumlah orang. Contoh tadi, kam talamis fi madrasika. Ada berapakah jumlah siswa-siswi di sekolahmu. Sedangkan ma digunakan untuk menanyakan alamat, nomor rumah, nomor sekolah atau nomor sepatu, ya. Itu tadi penggunaan ma dan kam. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Dalam mengungkap alamat yang menunjukkan jalan dan nomor, kita menggunakan bilangan. Bilangan dalam bahasa Arab disebut dengan adat. Nah, jadi bilangan dalam bahasa Arab disebut dengan adat, dan benda yang dihitung disebut dengan ma'dud. Ya, coba perhatikan ke papan tulis. Bilangan dalam bahasa Arab, ya. Adadun artinya bilangan dalam bahasa Arab. Contoh, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun sampai asyaratun dan seterusnya. Ya, angka-angka di dalam bahasa Arab disebut dengan adat, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 dan seterusnya itu disebut dengan adat. Sedangkan ma'dud adalah benda yang dihitung. Contoh,
maktabun. Maktabun, meja, kursiun, kursi. Benda yang dihitung. Contoh, 4 pulpen. 4 pulpen. 4-nya itu adat, ya. Pulpennya itu makdud. 4-nya itu angka. Pulpennya ini bendanya, ya. Paham? Contoh lagi. 5 jari, ya. 5 jari. 5-nya itu adat. Jarinya ini makdud, yang dihitung, benda yang dihitung. Oke? Kita masuk ke nomor 3, ya. Hukum adat dan makdud. Nah, jika adatnya berupa bilangan 3 sampai dengan 10, maka makdudnya berbentuk jamak majrur, ya. Jika adatnya, jika angkanya, ya, dimulai dari 3 sampai dengan 10, maka makdud atau benda yang dihitung berbentuk jamak majrur. Contoh, salah satu aulad, 3 orang anak. Khamsatun rijalin, 5 orang laki-laki. Ya, sebelum masuk ke jamak, Bapak ingin membahas tentang ini, ya. Jumlah atau format benda atau orang dalam bahasa Arab, ya. Di sini ada mufrad. Mufrad artinya benda atau orang yang jumlahnya 1. Sedangkan musanna adalah benda atau orang yang jumlahnya 2. Sedangkan jamak adalah kata benda atau orang yang jumlahnya lebih dari 2. Lebih dari 2 berarti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Mufrad contoh, ya. Qalamun artinya ini pulpen. Qalamun berarti 1 pulpen. Qalamani artinya 2 buah pulpen. Qalamani. Kemudian aqlam artinya pulpen lebih dari 2. Berikutnya ada kitabun artinya buku. Kitabani artinya 2 buku. Kemudian kutubun artinya buku-buku, artinya buku-buku itu lebih dari 2. Bisa itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada fakihatun artinya buah, 1 buah. Fakihatani artinya 2 buah. Kemudian ada fawakih artinya buah. Bisa dia 3 buah, 4 buah, 5 buah dan seterusnya. Jadi untuk melihat jamak, kalau untuk musanna gampang, kita tambahkan aja di akhirannya ani, ya, a dan ni. Kita pun kalau kita ini kan artinya 1 buah buku, bilangkan 2 buah buku ditambah alif sama nun. Ani, kitabani, ya, ininya diganti yang menjadi baris fathah. Kemudian fakihatun, bilangkan 2 buah, kita tambahkan aja alif sama a sama ni, ya, menjadi fakihata, ininya dibuka, ya, tambah bukunya menjadi ta biasa. Sedangkan jamak nggak bisa, ya. Sedangkan jamak untuk melihat bilangan jamak suatu benda, kita harus menggunakan kamus untuk mencarinya. Misalnya qalamun, nanti ada di situ aqlam, J-nya ada J dalam kurung baru aqlam. Jadi untuk mengetahui jamak suatu benda mufrad, ya, kata benda mufrad, kita harus membutuhkan kamus, ya. Tadi udah paham jamak, ya. Ini jamak artinya 2 lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Kita balik lagi yang pertama, hukum adat dan makdud, ya. Jika adat atau bilangan dimulai dari 3 sampai 10, maka makdud benda yang dihitung berbentuk jamak majrur. Jamak majrur katanya, ya, jamak majrur. Contoh, khamsatun, berarti kan khamsatun lebih dimulai dari 3, 4, 5 sampai 10. Berarti khamsatun termasuk di sini, ya kan? Ya, khamsatun dan
Makdudnya berbentuk jamak majrur. Contoh, khamsatun tulabin, artinya adalah 5 orang siswa laki-laki. Apa itu majrur? Majrur itu adalah berbaris kasroh atau berbaris bawah. Ini namanya majrur. Ya. Sedangkan jamaknya yang ini, tulabun, dari kata talibun. Ya, artinya 1 orang siswa. Talibani artinya 2 orang siswa. Tulabun artinya lebih dari 2 siswa atau jamak. Kemudian nomor 2, kita perhatikan yang kamu tulis ya. Jika adadun, jika bilangan bahasa Arab itu dimulai dari 11 sampai 99, maka makdud, maka benda yang dihitung berbentuk mufrad mansub. Nah, ada lagi pula mansub ini. Apa ini mansub? Ya. Contoh, isruna yauman. Ya. Isruna yauman. Oke. Artinya adalah 20 hari. Di sini yauman. Ya. Yauman itu mufrad. Ya. Yaumun, yaumun artinya 1 hari. Yaumani artinya 2 hari. Ayyam artinya hari, artinya lebih 2 hari. Baik itu 3 hari, 4 hari, 5 hari dan seterusnya. Jika adat dimulai dari 11 sampai 99, maka makdudnya berbentuk mufrad mansub, artinya berbentuk mufrad yang ini. Artinya satu benda itu ya, jumlahnya satu, yauman. Bilangkan 20 hari, isruna yauman. Ya, mansub, yang mana dia mansub? Mansub itu adalah berbaris fathah. Yang ini. Kalau dia mufrad. Itu dia ya. Kemudian nomor 3. Jika bilangan bahasa Arab dimulai dari 100 sampai 1000 atau kelipatannya, maka makdud atau benda yang dihitung berupa mufrad majrur. Mufrad majrur. Contoh alfu rajulin. Ya, alfu rajulin. Artinya 1000 laki-laki. Rajulin ini mufrad ya. Ini mufrad. Rajulun, 1 orang laki-laki. Rajulani artinya 2 orang laki-laki. Jamaknya rijalun, artinya adalah lebih dari 2 orang anak laki-laki. 3 anak laki-laki, 4 anak laki-laki, 5 anak laki-laki, namanya rijalun, jamak. Oke. Ya, itu tadi ketentuan makdud ya. Ada 2 makdud, artinya ada bilangan bahasa Arab yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 1000. Itu disebut adat. Sedangkan benda yang dihitung adalah makdud. Contoh 5 buku, 5-nya itu adat, bukunya makdud. 10 kelas, 10-nya itu bilangan atau adat dan kelasnya itu makdud yang dihitung. Kita lanjut. Nomor 4. Ya, di sini ada angka 1 sampai 100. Kemarin kan udah kita tulis juga ya mengenai arqam ya, bilangan atau angka-angka. Sudah kita tulis juga 1 sampai 100. Kemudian 5. Dalam menyatakan nomor rumah, tanggal dan sesuatu yang menyatakan urutan, kita menggunakan bilangan bertingkat atau adadu at-tartibi. Ya, bilangan bertingkat. Apa sih perbedaan bilangan biasa sama bilangan bertingkat? Bilangan bertingkat itu gimana ya? Kalau bilangan biasa itu 1, 2, 3 ya. Kalau bilangan yang bertingkat pertama artinya 1 juga ya. Ini 1 bilangan biasa, pertama bilangan bertingkatnya. Kemudian 2 bilangan tingkatnya kedua. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai ke. Bilangan tingkatnya 3. Bilangan biasanya 3, bilangan tingkatnya ketiga. Itu namanya yang pertama tadi, kedua, ketiga, ini namanya bilangan bertingkat. Dalam bahasa Inggris juga ada. Contoh 1, 2, 3, ya kan? Itu 1, 2, 3. Bilangan bertingkat 1 first, ya kan? Bilangan tingkat kedua second, ya, second. Bilangan bertingkat 3 third.
Jadi sama juga di dalam bahasa Arab juga ada bilangan bertingkatnya. Contoh nomor 1, rumah di Jalan Dharma. Nomor 6, bahasa Arabnya baiti fi syari' Dharma raqmu as-sadis, ya. Sadis itu artinya 6 dari sitta, ya. Sittatun artinya 6. Bilangan bertingkat sittatun, sadisun, ya. Dari mana dapatnya? Itu perlu dihafal ya, Bang. Ya, kakak di rumah. Kemudian nomor 2, saya di depan kelas 7. Bahasa Arabnya adalah ana amama fasli sabi', ya. Ana saya di depan kelas 7. As-sabi', bilangan bertingkat dari sab'atun, as-sabi'. Ya, kemudian ada nomor 3, pelajaran bahasa Arab pada jam ketiga. Darsul Lughatul Arabiyyah fi sa'atu tsalitsa, ya, fi sa'atu tsalitsa. Pelajaran bahasa Arab pada jam ketiga, ya. Jadi bilangan bertingkat dari salasatun adalah as-salisatun, ya. Itu bisa kita lihat di halaman 10. Ini pun udah kita tulis juga kan bilangan bertingkatnya. Coba kita baca bilangan bertingkat, ada situ muzakkar dan ada situ muannas. Bilangan bertingkatnya disebut al-adadu at-tartib, ya. Bilangan bertingkat untuk yang muzakkar awalun, untuk yang muannas ula, untuk bilangan bertingkat yang kedua tsani, ya, tsanin. Kemudian untuk muannasnya tsaniyatun, bilangan bertingkat yang ketiga. Kalau untuk mudzakarnya tsalithun, muannasnya tsalisatun sampai 10, ya. Di sebelahnya ada al-adad, bilangan bahasa Arab. Wahidun, untuk yang muannasnya wahidatun. Isnani, bilangan untuk muannasnya isnatani. Kemudian salatun, bilangan untuk yang muannasnya salasatun. Apa sih perbedaan angka bahasa Arab yang muzakkar dan muannas? Itu berdasarkan dari bendanya, ya. Contoh, kalau bendanya itu kata bendanya itu muannas, sifatnya atau yang berjenis kelamin perempuan, contohnya adalah apabila kata tersebut di akhirnya ada tamar buto, maka kita menggunakan angkanya menggunakan angka yang muannas juga. Kalau jenis katanya yang muzakkar, ya, muzakkar atau berjenis kelamin laki-laki, yang ciri-cirinya adalah kata tersebut di akhirnya tidak ada ta marbuto, maka kita menggunakan yang angka yang muzakkar. Baiklah, sampai di sini saja pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Hayya bina nakhtatimu darsana bil kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.